Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1137 yang akan mengungkap pemimpin dari Kesatria Suci. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Kemunculan Samrock. One Piece chapter 1137 dimulai dengan Luffy dan kelompoknya tiba di kastil Aurus dari desa barat. Rod menjelaskan bahwa istana ini tidak digunakan setelah kematian Raja Harad, sehingga dia terkejut melihat bahwa pintu depannya rusak dan para penjaganya menghilang. Zoro menyadari pintu depan rusak dari dalam. Mereka melewati depan pintu dan tiba di halaman yang hancur. Rod mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda pertempuran sengit yang terjadi di istana ketika Loki membunuh Raja Harad. Menurut Zoro, pertempuran yang terjadi di sana pasti sangat mengerikan. Rod menjelaskan, seperti yang kita semua tahu, Loki adalah monster, tetapi Raja Harad juga seorang pria yang terkenal sebagai kesatria agung. Nasib istana disegel sesaat setelah pertempuran pecah. Kemudian Luffy dan kelompoknya masuk ke dalam istana yang juga rusak parah. Ada banyak kerangka dari para raksasa. Tampaknya lebih dari 100 prajurit raksasa dibunuh pada hari itu oleh Loki. Jarul dan Loki orang yang masih hidup dalam pertempuran itu. Lalu Luffy melihat tengkorak bertanduk mirip dengan Ors. Lantas Rod menjelaskan bahwa ada beberapa raksasa yang diwarisi darah dari suku raksasa kuno. Namun tidak ada lagi anggota yang memiliki darah murni dari suku raksasa kuno. Mereka menemukan gambar Raja Harad dalam potret yang tergantung di dinding itu. Foto ini sama yang kita lihat pada akhir chapter lalu, tapi sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Raja Harad adalah seorang raksasa yang botak dan garang, dengan tubuh hitam besar, berkumis, dan berjenggot. Dia juga memiliki 2 bekas luka besar di kepalanya dan tato garis di wajahnya. Menurut Rod, Raja Harad seorang pria yang mencintai perdamaian dan berusaha menghubungkan Elbaf dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dia dikatakan sebagai raja terhebat Elbaf yang pernah ada. Tanda-tanda di kepalanya adalah apa yang tersisa setelah dia memotong tanduknya sendiri untuk menghilangkan keganasan yang ia miliki dari darah raksasa kuno. Rod menjelaskan lagi bahwa Hairudin adalah saudara tiri Loki. Hairudin lahir dari ibu yang memiliki darah raksasa dari negeri lain. Lalu setelah itu barulah Loki lahir dari istri kedua Raja Harad. Nah, ibu Hairudin tidak bisa menjadi Ratu Elbaf karena dia adalah raksasa dari negeri lain dan dipandang rendah karena banyak orang di Elbaf ingin mempertahankan keturunan Elbaf murni. Zoro bertanya mengapa Rod memilih berada di kapal bajak laut seperti Hairudin. Kita melihat kilas balik saat Rod dibully ketika masih kecil karena dia pelukis. Tapi Hairudin terkesan dengan gambar petanya. Keterampilan dalam menggambar peta dunia membuat Rod dijadikan bagian dari teman dekatnya. Hairudin diperlihatkan seperti ketika dia dikilas balik Big Mom. Rod mengatakan bahwa Hairudin menahan semua hinaan dan caci maki yang ia terima sebagai darah campuran. Mimpi Hairudin adalah untuk menjadi raja semua raksasa, bukan hanya Elbaf, dan menyatukan semua suku raksasa di dunia. Sesaat setelah itu, Luffy melihat para penjaga terbaring di lantai. Dia adalah orang yang sama yang ditemui oleh Kesatria Suci. Lalu cerita beralih ke dunia bawah. Kita melihat bahwa wajah Loki diselimuti darah karena Gunko menyerang dia dengan kekuatan perbannya. Gunko memasukkan sepatu botnya dengan panahnya untuk membuat dirinya lebih tinggi. Dengan cara itu dia bisa menyerang wajah Loki dengan mudah. Meski sudah bersimbah darah, namun Loki tetap dengan pendiriannya yang tidak ingin menjadi bagian dari Kesatria Suci. Gunko yang terlihat jengkel mulai menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi Tenryubito dan juga Kesatria Suci. Karena hanya orang terpilih saja yang bisa mendapatkan sebuah kehormatan untuk menjadi bagian dari Kesatria Suci. Lalu Gunko menciptakan beberapa panah yang keluar dari kakinya. Panah itu adalah sebuah kain perban yang ia kendalikan dengan sesuka hati.
Gunko yang secara bertubi-tubi menyerang wajah Loki terus-menerus berusaha untuk membuat Loki menyerah, dan dalam halaman ganda, Gunko mulai berjalan di atas panah yang dia buat. Dan ketika Loki menolak mereka lagi, dia menyerangnya seperti yang diprediksikan Loki. Pertama, tendangan dari sisi kanan wajah Loki dan kemudian bagian atas wajah. Untuk menyerang tubuh raksasa Loki, Gunko menciptakan sebuah bot besar dan menyerang dengan panahnya. Loki pada akhirnya kehilangan kesadaran karena serangan Gunko yang bertubi-tubi. Kita juga diperlihatkan bahwa hewan buas peliharaan Loki juga jatuh oleh panah ketika mereka mencoba menyelamatkan Loki. Nah, dalam halaman ganda terakhir yang epik dari chapter ini, karakter yang mirip dengan Shanks melepas jubah hitamnya dan kita akhirnya melihat seluruh wajahnya dan siapa dia sebenarnya. Yang ternyata dia bernama Shamrock, pemimpin dari Kesatria Suci, dan nama lengkapnya adalah Figerland Shamrock, putra dari Figerland Garling. Shamrock persis seperti Shanks tapi tanpa bekas luka di wajahnya, dengan rambut panjang dan tentu saja dengan dua lengannya. Shamrock mengenakan seragam militer klasik mirip dengan orang-orang dari tentara Inggris atau Perancis pada abad ke-17 dengan sepatu bot tinggi dan sal di lehernya. Dan dia juga membawa pedang di pinggangnya sambil membawa kaos One Piece yang harganya hanya 30 ribuan saja. Nah, link pemesanannya kami sematkan di kolom komentar. Setelah itu, Shamrock ingin mengubah cara untuk mengajak Loki bergabung dengan kelompoknya. Namun, Gunko mengatakan bahwa dia sangat sulit untuk dibujuk dan tampaknya ia akan mempertahankan pendiriannya meskipun ia harus mati sekalipun. Nah, kali ini kita diperkenalkan apa nama buah iblis dari Gunko sebenarnya, yang rupanya adalah menggunakan kekuatan Aro-Aronomi atau manusia panah. Di akhir chapter, Shamrock melihat Loki yang tidak sadarkan diri. Shamrock lalu mengatakan kesatria suci dari Elbaf yang ganas yang pernah menaklukkan dunia baru di zaman kuno. Kami, pemerintah dunia, akan membawanya di bawah komando kami dengan segala cara. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya.